Tiba saatnya dalam kehidupan setiap pria ketika ia menyadari dengan tenang dan menyakitkan bahwa ketertarikan bukan tentang apa yang ia berikan, melainkan tentang siapa dirinya. Anda mungkin pernah merasakannya. Keheningan hampa setelah seorang wanita tersenyum sopan dan berbalik pergi. Rasa perih di dadamu saat dia menertawakan perkataan pria lain, tetapi bukan perkataanmu. Kebenaran tak terlihat yang tenggelam itu. Aku tidak terlihat, tidak terlalu. Aku tahu tempat itu. Saya pernah tinggal di sana. Malam-malam terjaga, memutar ulang percakapan di kepalaku, berpikir, seandainya saja aku mengatakan ini, seandainya saja aku lebih tenang, lebih halus, lebih lucu. Setiap kesalahan terukir dalam diriku sampai aku menyadari sesuatu yang brutal, namun membebaskan. Wanita tidak kehilangan minat karena kita tidak cukup. Mereka kehilangan minat karena cara kita muncul. Yang akan kubagikan kepadamu adalah 8 kesalahan yang sering kubuat sehingga hampir mendefinisikan diriku, sampai akhirnya aku melihat polanya, mematahkannya, dan merasakan segalanya berubah. Kesalahan pertama, kau memujanya sebelum dia mendapatkannya. Ketika kau memuja seorang wanita, kau tidak hanya bersikap baik. Kau mengajarinya cara melihatmu. Kau menunjukkan padanya tanpa kata-kata bahwa kau percaya dia lebih tinggi darimu. Dan begitu dia merasakannya, kau sudah kehilangan ketegangan. Dulu aku selalu melakukan ini. Ada seorang gadis di kafe yang kukunjungi setiap pagi. Cantik dengan cara yang lembut dan berbahaya yang membuatmu tersandung kata-katamu. Hari pertama aku melihatnya, aku melakukan persis seperti yang dilakukan kebanyakan pria. Tersenyum terlalu cepat, memesan sesuatu yang bahkan tak ingin kupesan, hanya untuk berdiri lebih lama di sana dengan pujian-pujian kecil seperti remah roti. Pikiranku kacau balau. Tolong perhatikan aku. Tolong sukai aku. Tak terjadi apa-apa. Dia tersenyum sopan padaku lalu kembali bekerja. Aku pulang dengan perasaan kecil seperti mengikuti audisi untuk peran yang tak kudapat. Seminggu kemudian aku mencoba sesuatu yang berbeda. Kafe yang sama, gadis yang sama. Tapi bahkan sebelum masuk aku berkata pada diri sendiri, dia cantik ya, tapi bisakah dia menyamaiku? Bisakah dia membuatku tertawa? Bisakah dia menarik perhatianku? Satu pikiran itu menggerakkan tubuhku. Aku berhenti terburu-buru. Mataku tetap tenang. Aku memesan apa yang kuinginkan dan bertanya padanya, apakah selalu sepi di sini? Tenang, netral, bukan pujian, hanya interaksi manusia. Sesuatu berubah. Dia mendongak mengamatiku, tersenyum tulus kali ini dan berkata, tidak saat kau di sini. Itu hanya antrean pendek, tetapi itu pertama kalinya dia terlibat lebih dulu karena aku tidak memberinya mahkota yang harus dia raih untukku. Inilah yang aku ingin kau latih. Tolong jangan keluar besok dan mencoba bersikap menyendiri atau sombong. Itu hanya topeng lain. Yang aku ingin kau lakukan adalah sebelum kau mendekati seorang wanita, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dia miliki selain penampilannya? Bisakah dia menandingi duniaku? Pertanyaan itu akan menenangkanmu. Itu akan memperlambat suaramu. Itu akan menghentikanmu dari memberi nilai cuma-cuma. Dan itulah perubahan yang dia rasakan. Hanya kepercayaan diri yang tenang dari seorang pria yang tidak memuja dengan cuma-cuma. Kunci ini di dadamu. Aku tidak pernah memberikan mahkota dengan cuma-cuma. Ulangi dengan suara pelan jika perlu. Karena begitu kau berhenti memuja, semua hal lain yang akan kita bicarakan mulai bekerja dengan sendirinya. Kesalahan kedua, kau terlalu banyak menjelaskan dirimu sendiri. Yang ini licik karena kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Kau pikir kau hanya bersikap sopan atau jelas atau menunjukkan minat, tetapi yang sebenarnya kau lakukan adalah menenggelamkannya dalam kata-kata. Kata-kata yang membawa pesan tersembunyi. Tolong jangan salah paham. Tolong sukai aku. Tolong anggap aku cukup baik. Aku akan memberimu sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu aku pergi bersama teman-teman dan diperkenalkan dengan seorang gadis. Dia menanyakan pertanyaan sederhana kepadaku. Jadi apa yang kau lakukan? Dan alih-alih menjawab langsung, aku memulai pembicaraan TED 10 menit tentang pekerjaanku, proyek-proyekku, mengapa aku mengerjakannya, bagaimana perasaanku tentangnya. Aku pikir aku sudah teliti, menunjukkan semangat. Di tengah cerita aku melihatnya di matanya. Dia tidak mendengarkan lagi. Dia mengangguk, tetapi perhatiannya telah teralih. Lalu dia pamit untuk pergi mencari temannya. Saat itulah aku tersadar. Keinginanku untuk menjelaskan secara berlebihan telah mematikan suasana. Bukan karena ceritaku membosankan, tetapi karena subteksnya yang menyedihkan. Begini psikologinya.
Ketika kau menjelaskan terlalu banyak, kau tidak hanya berbagi informasi, kau mencari validasi. Pada dasarnya kau berkata, apakah kau melihatku sekarang? Apakah aku masuk akal? Apakah aku cukup? Wanita tidak terpikat pada pria yang mencoba membuktikan diri. Mereka terpikat pada pria yang bisa menyatakan sesuatu dalam satu kalimat, lalu membiarkan keheningan menyelesaikan sisanya. Bayangkan seperti poker. Pria dengan kartu menang tidak perlu menjelaskan kartunya. Dia cukup meletakkannya dengan tenang. Pria dengan kartu lemah terus mengoceh, membenarkan, menggertak, berharap seseorang akan fold. Coba tebak siapa yang akan dihormati. Inilah solusinya dan aku sangat ingin kau mencobanya. Lain kali seseorang bertanya kepadamu, berikan versi singkat dan jelas, lalu berhenti. Jangan merasa terdiam, jangan mendukungnya dengan alasan. Perhatikan saja reaksinya. Jika dia menginginkan lebih, dia akan menariknya keluar darimu. Dan disitulah kekuatannya. Ketika dialah yang mengejar detail lebih lanjut, bukan kau yang memuntahkannya. Aku mencoba ini beberapa waktu lalu. Seorang wanita bertanya kepadaku dengan nada yang sama. Apa pekerjaanmu? Alih-alih esai, aku hanya menjawab, aku membangun sesuatu secara daring. Lalu aku diam. Dia memiringkan kepalanya, tersenyum dan berkata, hal-hal seperti apa? Boom. Sekarang dia berinvestasi. Sekarang dia penasaran. Aku yang sama, dengan kerangka yang berbeda. Tolong jangan merampas kekuatan ini dari dirimu dengan menjelaskan terlalu banyak. Setiap kata tambahan yang kau tambahkan melebihi yang dibutuhkan seperti memberinya nilaimu 1 koin setiap kalinya. Kunci kalimat ini dalam pikiranmu. Jika aku butuh 10 menit untuk membuktikannya, itu sudah hilang. Kesalahan ketiga, kau mengejar setiap sinyal. Yang ini menusuk dalam karena terasa begitu alami. Dia tersenyum padamu, kau bergegas untuk membalas senyumnya. Dia mengirim pesan, hai. Kau membalas dalam 2 detik dengan emoji gratis. Dia mencondongkan tubuh, kau mencondongkan tubuh 2 kali lebih dekat. Di permukaan rasanya seperti koneksi, tetapi di baliknya itu adalah latihan. Kau bertingkah seperti anjing yang menunggu camilan. Aku ingat seorang gadis yang biasa kuajak bicara larut malam. Dia akan menjatuhkan sedikit remah roti. Aneh. Pukul 23.30, tanpa usaha, tanpa kedalaman, dan aku akan menyala seperti Natal. Aku akan menulis 1 paragraf penuh, berusaha menjadi cerdas, lucu, dan mendalam sekaligus. Dia akan membalas dengan 1 kata, lalu aku akan berusaha lebih keras. Semakin banyak sinyal yang dia berikan, semakin aku mengejarnya. Dan inilah yang kupelajari dengan susah payah. Semakin kau mengejar sinyal, semakin dia tidak menghormati pria di baliknya. Karena ketertarikan tidak dibangun dari seberapa cepat kau merespons. Ketertarikan dibangun dari apakah kau berhasil membuatnya mendapatkan perhatianmu. Pahamilah ini. Wanita menguji tanpa menyadari ujian mereka. Senyum itu, pesan singkat itu, tatapan itu, separuh waktu itu hanyalah dia yang melempar batu ke air untuk melihat apakah kau akan melompat. Jika kau melompat setiap kali, dia tahu persis seberapa besar kekuatannya atasmu. Dan tidak ada yang membunuh hasrat lebih cepat daripada kepastian. Bayangkan seperti memancing. Ikan tidak akan menggigit cacing jika terlalu mudah. Duduk kaku di kail. Gerakan, jeda, ketidakpastian itulah yang menarik gigitan. Kau mengejar setiap sinyal seperti membiarkan kail telanjang. Tidak ada permainan, tidak ada misteri, inilah yang kuinginkan darimu. Lain kali dia memberimu sinyal lemah, jangan langsung bereaksi. Berhentilah sejenak, tarik napas. Jika dia mengirim pesan malas, hei, jangan kirim esai. Samai energinya atau bahkan lebih rendah, balas 1 kata, atau tunggu 1 jam sebelum membalas. Biarkan dia merasakan celahnya. Biarkan dia mendekat, jangan merendahkan diri dengan mengejar remah-remah. Kau tidak diciptakan untuk menjadi sampah. Kau diciptakan untuk menjadi meja yang ingin dia duduki. Kesalahan keempat, kau menghalangi, bukannya mengalir. Bayangkan ini, kau sedang berbicara dengan seorang wanita dan dia menggodamu. Kau agak pendiam ya? Kebanyakan pria panik. Mereka menegang, membela diri, mungkin tertawa gugup dan berkata, tidak, aku tidak pendiam, aku cuma lelah. Itu namanya memblokir, dan memblokir itu membunuh energi. Dulu aku melakukan ini tanpa menyadarinya. Aku ingat suatu malam seorang gadis melihat sepatuku dan menyeringai. Sepatu itu menarik. Alih-alih mengalir, aku malah jadi defensif.
Aku bilang, ya sepatu itu sebenarnya mahal. Aku hanya tidak ingin memakai sepatuku yang lebih baik. Dia tersenyum sopan, tapi aku merasakan perubahannya. Aku telah mematikan percikan itu dengan melindungi diriku sendiri, alih-alih membiarkan energinya mengalir melalui diriku. Jadi, izinkan aku memberitahumu sebuah aturan emas yang ingin kau ingat seumur hidupmu. Ketertarikan adalah ketegangan yang menyenangkan. Saat kau menghalangi, kau menghancurkan ketegangan itu. Seperti menjejalkan tongkat ke roda gigi. Alih-alih memberinya sesuatu untuk memantul, kau mengakhiri tariannya. Anggap saja seperti seni bela diri. Dalam judo, kau tidak pernah melawan kekuatan dengan kekuatan. Kau mengalihkannya. Kau membiarkannya mendorong dan kau menarik. Kau membiarkannya menarik dan kau mendorong. Itulah yang disebut flow. Itulah mengapa beberapa pria bisa mengubah godaan menjadi rayuan dan mengapa pria lain akhirnya terlihat canggung. Ini solusi sederhananya. Coba ini lain kali dia memberi ujian. Jangan membela diri. Jangan menjelaskan. Balikkan. Jika dia bilang, kau sangat pendiam, kau menyeringai dan berkata, aku menunggu untuk melihat apakah kau akan mengatakan sesuatu yang layak dijawab. Jika dia bilang, sepatu itu menarik, kau menyeringai dan bilang, hati-hati. Jangan menatap terlalu lama. Kau akan cemburu. Sekarang kau mengalir. Kau telah menjaga ketegangan tetap hidup. Saudaraku, aku ingin kau mengerti ini. Menghalangi datang dari rasa takut. Mengalir datang dari rasa aman. Saat kau mengalir, kau menunjukkan padanya bahwa kau tidak terguncang. Kau tidak kecil. Kau tidak sedang diadili. Kau hanya di sini, membumi, dan siap bermain. Kesalahan kelima, kau mencari persetujuan alih-alih memberikannya. Ini salah satu yang paling mematikan karena tak terlihat. Kau tidak berkata, tolong sukai aku, tetapi semua tentangmu membisikkannya. Caramu mencondongkan tubuh terlalu dekat. Caramu tertawa terlalu keras pada leluconnya. Caramu mengucapkan kata-katamu seperti sebuah pertanyaan, berharap dia akan mengangguk setuju. Aku pernah mengalaminya. Aku pernah berkencan dengan seorang wanita yang kupikir jauh di luar jangkauanku. Setiap kali dia bicara, aku setuju. Dia suka sushi. Aku suka sushi. Dia benci hiking. Tiba-tiba aku benci hiking. Di penghujung malam, kupikir aku sedang menunjukkan padanya betapa serasinya kami. Tapi matanya mengatakan yang sebenarnya. Dia bosan. Kenapa? Karena aku bukan pria di matanya. Aku cermin. Begini psikologinya. Saat kau mencari pengakuan, kau memberinya peran sebagai juri. Dan begitu dia menjadi juri, permainan berakhir. Dia tidak merasa senang. Dia merasa berkuasa. Dan wanita tidak jatuh cinta pada pria yang mereka nilai. Mereka jatuh cinta pada pria yang ingin mereka buat terkesan. Anggap saja seperti panggung. Jika kau selalu menari untuk tepuk tangannya, dia melihatmu sebagai seorang penampil. Menghibur mungkin. Menarik? Tidak pernah. Pergeseran kekuasaan yang sesungguhnya terjadi saat dia yang tampil untukmu. Saat dia mulai mengatakan hal-hal seperti, apakah kau suka gaun ini? Apakah kamu bersenang-senang? Apakah aku tipemu? Saat itulah ketertarikan itu hidup, karena dia mencari persetujuanmu. Tolong jangan hidup sebagai pria yang memohon diam-diam dengan tatapan matanya. Solusinya sederhana, tapi butuh keberanian. Lain kali kamu merasa ingin setuju hanya demi keamanan, balikan saja. Tantang dia dengan ringan. Jika dia bilang bahwa aku benci sushi, kamu menyeringai dan berkata, itu karena kamu hanya makan yang murah. Jika dia bilang, oh, aku suka hiking, kamu mengangkat bahu dan berkata, kurasa kamu tidak bisa mengimbangiku. Apakah kamu melihat perbedaannya? Sekarang dia yang mencondongkan tubuh ke depan mencoba membuktikan dirinya. Saudaraku, aku ingin kamu ingat ini. Persetujuan adalah mata uang termahal yang kamu miliki. Jangan berikan secara cuma-cuma, buat dia mendapatkannya. Kesalahan keenam, kamu bersembunyi di balik topeng. Banyak pria berpikir wanita menolak mereka karena siapa mereka. Faktanya, wanita menolak pria karena siapa mereka sebenarnya. Topeng membunuhmu lebih cepat daripada lantai manapun. Aku akan menceritakan sebuah kisah. Dulu ketika aku pertama kali memulai belajar tentang daya tarik, kupikir aku harus jadi pria yang lucu. Aku akan melontarkan lelucon tanpa henti, menjaga energi tetap tinggi, tak pernah membiarkan keheningan bernapas. Dan ya, beberapa perempuan tertawa, tapi mereka tertawa seperti menertawakan badut. Sesaat menyenangkan, sesaat terlupakan. Tak satu pun dari mereka bertahan karena jauh di lubuk hatiku, aku tak membiarkan mereka melihat. Aku bersembunyi di balik topeng humor. Pria lain memakai topeng yang berbeda. Topeng pria tangguh,
memamerkan otot, membual tentang perkelahian, berjalan seperti batu besar, topeng intelektual misterius, mengutip kata-kata, menggunakan kata-kata sulit, berusaha terdengar dalam, atau topeng tuan keren, berpura-pura acuh tak acuh, tak pernah menunjukkan emosi, seolah menjadi manusia adalah kelemahan. Tolong dengarkan aku. Perempuan tidak terikat dengan topeng. Mereka terikat dengan pria di baliknya. Topeng mungkin menarik perhatian selama 5 menit, tapi tak mampu menahannya. Yang menahannya adalah pria yang bisa duduk diam tanpa rasa takut. Pria yang tak perlu mengisi setiap ruang dengan lelucon atau keributan. Pria yang tak takut dilihat apa adanya. Anggap saja seperti api. Topeng itu seperti kayu bakar, membakar dengan cepat, tetapi matinya lebih cepat lagi. Kehadiranmu yang sesungguhnya itulah kayu bakarnya, membakar perlahan, dalam, dan stabil. Itulah yang dia rasakan di dadanya ketika pulang dan tak bisa berhenti memikirkannya. Ini solusimu dan aku ingin kau mencobanya. Lain kali kau bersama seorang wanita tahan keinginan untuk tampil. Jika kau merasakan keheningan, jangan terburu-buru merasakannya. Duduklah di dalamnya, tatap dia dengan tenang, tarik napas, biarkan dia melihat bahwa kau nyaman berada di sana. Satu momen kehadiran yang apa adanya itu lebih berharga daripada 100 lelucon palsu atau otot yang menegang. Saudaraku, aku peduli kau mendengar ini. Kekuranganmu tidak akan membuatnya takut. Topengmu yang akan melakukannya. Kesalahan ketujuh, kau menolak untuk pergi. Setiap pria menghadapi ujian ini cepat atau lambat. Kau menyukainya, kau menginginkannya, dan kemudian dia melewati batas. Mungkin dia tidak menghormatimu di depan teman-temannya. Mungkin dia menghilang 3 kali berturut-turut. Mungkin dia bermain panas dan dingin meninggalkanmu tergantung. Dan apa yang kebanyakan pria lakukan? Mereka menelannya. Mereka tunduk. Mereka berpegangan erat, berharap jika mereka berpegangan lebih erat, dia akan datang. Dulu aku seperti itu. Ada seorang gadis yang sangat kusukai sampai-sampai terasa sakit. Dia juga tahu itu, dan dia mempermainkannya. Membatalkan rencana di menit-menit terakhir, membalas pesan setelah berhari-hari hanya dengan jawaban satu kata, bahkan menggoda pria lain tepat di depanku. Dan aku tetap bertahan. Aku berkata pada diri sendiri, dia hanya mengujiku. Jika aku membuktikan betapa aku peduli, dia akan melihat nilaiku. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi. Setiap kali aku tetap tinggal setelah dia melewati batas, aku membenarkan cerita itu di kepalanya. Pria ini lebih membutuhkanku daripada dirinya sendiri. Dan begitu seorang wanita percaya itu, dia tidak bisa menginginkanmu. Paling banter, dia akan menidurimu. Paling buruk, dia akan memanfaatkanmu. Tolong pahami ini, saudaraku. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang menyerah dalam setiap badai. Mereka jatuh cinta pada pria yang bisa berdiri diam, menatap matanya dan pergi ketika prinsipnya dilanggar. Itu bukan kesombongan, itu harga diri. Dan harga diri adalah akar dari semua ketertarikan. Anggap saja seperti sebuah kontrak. Jika satu pihak terus melanggar kesepakatan dan pihak lain tetap menandatangani, kontrak itu tidak berarti apa-apa. Ketertarikan bekerja dengan cara yang sama. Kesediaanmu untuk pergilah yang memberi bobot pada kehadiranmu. Tanpanya, kau hanyalah pria lain yang mengemis sisa-sisa. Inilah solusinya. Dan aku tahu itu sulit, tapi cobalah. Lain kali seorang wanita tidak menghormati kamu, jangan membantah. Jangan menjelaskan. Jangan mengemis. Cukup mundur dengan tenang. Tanpa drama, tanpa basa-basi, hanya diam dan menjaga jarak. Momen itu akan melakukan salah satu dari 2 hal. Entah dia menyadari dia melewati batas dan menyesuaikan diri atau tidak. Dan kamu membebaskan dirimu untuk seseorang yang lebih baik. Apapun itu, kamu menang. Kamu tidak bisa mempertahankan dia dan harga dirimu di saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka harus pergi. Kunci batas ini dalam pikiranmu. Aku lebih baik kehilangan dia daripada kehilangan diriku sendiri. Kesalahan ke-8, kamu memberi kepastian terlalu dini. Ini adalah pembunuh diam-diam dari ketertarikan. Kamu pikir kamu bersikap romantis, jujur, terbuka. Kamu mengatakan padanya persis apa yang kamu rasakan. Terlalu cepat. Aku sangat menyukaimu. Aku bisa melihat kita bersama. Kamu sempurna. Kamu pikir kamu sedang membangun jembatan, tetapi yang sebenarnya kamu lakukan adalah memotong tali yang membuatnya terus memanjat. Aku belajar ini dengan cara yang sulit. Aku pernah mengatakan kepada seorang wanita bahwa aku mencintainya hanya setelah beberapa minggu. Aku bersungguh-sungguh.
Atau setidaknya kupikir begitu. Keesokan harinya dia tidak lebih hangat. Dia lebih dingin. Dia tidak membalas pesan secepat itu. Dia tidak mudah tertawa. Dia tidak kejam. Dia hanya tidak tertarik lagi. Dan itu menghancurkan aku sampai aku memahami psikologinya. Inilah kenyataannya. Wanita kecanduan ketegangan, bukan kepastian. Mereka ingin bertanya-tanya, merasakan, mengejar misteri. Apakah dia menyukaiku sama seperti aku menyukainya? Pertanyaan itu adalah listrik yang membuatnya tetap tertarik. Begitu kau memberinya kepastian total, permainan berakhir. Dia memiliki kamu. Dia memiliki kamu. Dan dengan kepemilikan datanglah kebosanan. Tolong dengarkan. Ini bukan berarti kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Ini berarti kamu mengendalikan dosisnya. Kamu memberinya kehangatan, tetapi kamu juga memberinya tantangan. Kamu memberinya perhatian, tetapi kamu juga memberinya ruang. Kamu menunjukkan sekilas perasaanmu, tetapi kamu tidak memberinya seluruh naskah. Keseimbangan itulah yang membuatnya kecanduan. Bayangkan seperti serial di Netflix. Bayangkan jika episode 1 memberi kamu akhir cerita. Apakah kamu akan terus menonton? Tidak, kamu akan merasa tertipu. Sensasinya ada pada ketegangannya, cliffhanger-nya, apa yang berikutnya terjadi. Itulah daya tarik. Itulah mengapa memberi kepastian terlalu dini justru menghancurkannya. Ini solusinya. Lain kali kamu merasa ingin mengakui segalanya, berhentilah. Alih-alih, aku sangat menyukaimu. Katakan kamu menyenangkan, tapi aku masih mencari tahu apakah kamu cocok dengan duniaku. Alih-alih, kamu sempurna, katakan kamu menarik, tapi aku belum tahu apakah kamu bisa menerimaku. Kau mengerti? Kau memberinya sedikit validasi, tetapi membungkusnya dengan misteri. Sekarang dia harus membuktikan sesuatu. Saudaraku, aku peduli kau tidak terburu-buru memberikan semua kartumu. Dia tidak menginginkan akhir. Dia menginginkan perjalanan. Jadi, bawalah ini dan jangan pernah lupa. Kamu tidak butuh dia untuk memilihmu. Kamu harus memilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Ini adalah jarum gelap. Aku mencintaimu dan aku akan melihatmu di video berikutnya.